Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Tuhan Allah yang Maha Kuasa atas segala nikmatnya kita bisa bertemu lagi di kesempatan ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan trigonometri. Aplikasi turunan trigonometri yang pertama di sini adalah menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, atau nanti nama lainnya adalah stasioner maksimum dan stasioner minimum. Dulu masih ingat bahwa untuk menentukan titik stasioner kita diberikan persamaan f aksen x sama dengan 0. Nah, ini disebut persamaan titik stasioner. Kalau ada persamaan pasti nanti ada solusinya. Nah, nanti untuk menentukan apakah ini stasioner maksimum atau stasioner minimum bisa kita cek dengan turunan kedua. Ketika kok stasionernya, titik stasionernya kita masukkan ke turunan kedua kok hasilnya kurang dari 0, maka dia disebut stasioner maksimum. Atau ketika dimasukkan ke hasilnya lebih dari 0, maka dia disebut stasioner minimum. Nah, di sini menggunakan turunan kedua bisa kita kurangi, yaitu dengan cara memasukkan ke fungsi fx. Jadi kita lihat saja mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Ingat bahwa titik stasioner itu adalah titik yang tidak mengalami naik dan tidak mengalami turun. Artinya titik itu pasti maksimal atau minimal. Jadi kita masukkan saja dan kita bandingkan mana yang besar, mana yang kecil. Tetapi kenapa kok harus ada pengecekan dengan turunan kedua? Pengecekan dengan turunan kedua ini sangat digunakan ketika titik stasionernya itu cuma satu. Kalau titik stasionernya cuma satu kan cukup sulit untuk menentukan apakah dia maksimal atau minimal. Tapi kalau lebih dari satu saya kira mudah. Nah, itu nanti silahkan mau pakai turunan kedua untuk mengecek atau langsung dimasukkan. Nanti seperti contoh soal nomor 9 halaman 59. Nah, ketika kok turunan keduanya kok langsung bernilai 0, ternyata stasionernya kita peroleh tadi titik stasionernya, kita masukkan ke turunan kedua kok hasilnya 0. Jadi titik tersebut bukan maksimal, bukan minimal, tapi dia disebut sebagai titik belok yang akan nanti kita pelajari di kecekungan atas dan cekung bawah di materi yang terakhir. Nah, di sini ada contoh soal nomor 9 halaman 59. Diketahui fx sin x kurangi cos x dibatasi dari 0 sampai 360 derajat. Langkah pertama, kita cari titik stasionernya terlebih dahulu dengan cara menurunkan. Turunannya sin adalah cos, turunannya cos adalah min sin. Min ketemu min, jadinya plus sin x. Ini masuk ke persamaan trigonometri. Berarti kita buat adil, satu di kiri dan satu di kanan. Ternyata menghasilkan cos x sama dengan min sin x. Padahal yang namanya persamaan trigonometri semuanya harus sama-sama cos atau sama-sama sin. Nah, di sini kita gunakan relasi trigonometri materi kelas 10. Nanti coba dicek kembali bahwa relasi di kuadran 1 seperti ini. Ingat semuanya positif. Saya menggunakan relasi sumbu y yaitu 90 derajat kurangi x, berarti dia jelas kuadran 1. Maka hasilnya cos x dan seterusnya. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Untuk kuadran 2, ingat kuadran 2 yang positif hanya sin, maka selain sin dia negatif, cos dan tan dia nilainya negatif. Jadi ini terserah kalian mau cos x nya dirubah atau sin x nya yang kalian rubah. Tapi saya di sini merubah min sin x. Sesuai di sini min sin x sama dengan cos 90 derajat plus x. Kita selesaikan selanjutnya karena sudah sama dalam bentuk cos. Tinggal kita coret. Ingat cos rumusnya ada dua, yang pertama alfa, yang kedua adalah min alfa. Yang pertama x sama dengan 90 derajat plus x plus k kali 360 derajat. Lihat di sini x nya seimbang, maka ketika kita pindah ruaskan tidak mempunyai x, jadi persamaan yang tidak memuat variabel x tidak usah kita kerjakan.
karena jadinya bukan persamaan, dia berubah menjadi kalimat yang sudah pasti bernilai benar atau salah, sehingga tidak usah kita lanjutkan. Untuk yang kedua, yang min alfa, di sini berarti 90 derajat plus X kita kalikan negatif, hasilnya adalah min 90 derajat min X. Kita kumpulkan jadi satu, diperoleh 2X, sehingga semuanya kita bagi 2, X sama dengan min 45 ditambah K kali 180. Di sini saya masukkan K1 dan K2, diperoleh 135 dan 315. Dua titik stasioner ini salah satu adalah maksimum. Silakan nanti dicek pakai turunan kedua boleh, atau langsung dimasukkan ke Fx. Tapi kalau saran saya ketika itu titiknya lebih dari satu, masukkan saja ke Fx, karena langsung kita menemukan pasangannya. Karena nanti ketika cek turunan kedua kita harus mencari pasangannya juga, jadi bekerja dua kali. Mending langsung dimasukkan ke fungsi semula sin X kurangi cos X 135 dan 315. Nanti dicek tabelnya. Untuk 135 menghasilkan akar 2, sementara 315 menghasilkan min akar 2. Akar 2 itu positif, min akar 2 itu negatif. Jelas yang besar adalah positif akar 2. Maka 135 derajat koma akar 2 itu adalah stasioner max, sementara yang 315, negatif akar 2 itu disebut stasioner minimum. Nah, seandainya kalian kok mau mengecek dengan turunan kedua, silahkan masukkan saja, tapi cari terlebih dahulu turunan keduanya, jangan sampai salah. Turunan keduanya adalah min sin X plus cos X. Ketika dimasukkan hasilnya negatif, sama. Jadi di sini 135 itu adalah stasioner max, di sini ternyata hasilnya negatif. Sesuai rumus tadi, ketika turunan kedua kurang dari 0, maka dia disebut stasioner maksimum. Secara otomatis turunan titik stasioner yang lain ketika dimasukkan ke turunan kedua pasti akan menghasilkan bilangan positif, sehingga menjadi titik stasioner minimum. Silakan nanti dicoba kembali, kalau masih ada kesulitan silakan untuk ditanyakan. Untuk aplikasi yang kedua, yaitu fungsi naik dan fungsi turun, kemarin sudah banyak yang bisa, tapi ini biar nambah bisanya, yang belum bisa supaya jadi bisa. Di sini sangat sederhana syaratnya. Fungsi naik itu syaratnya turunan pertama itu positif, sementara turun syaratnya turunan pertama kurang dari 0. Di sini nanti sebenarnya kata intinya adalah kita melakukan uji titik. Jadi kita mengerjakannya sama seperti mencari stasioner, tapi bedanya di sini kita nanti akan melakukan uji titik pada garis bilangan untuk menentukan daerah ini apakah bernilai positif atau bernilai negatif. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ini di halaman 61 nomor 5. Sekali lagi saya ambil nomor 5, mungkin menjadi nomor yang paling sulit. Di sini ada fx sama dengan 2 sin x ditambah cos 2x. Di sini dibatasi dari 0 sampai 180. Kita cari titik stasionernya terlebih dahulu, yaitu turunan pertamanya. Turunan sin adalah cos, berarti 2 cos x. Turunannya cos 2x adalah negatif 2 sin 2x. Langsung kita sama dengan kan 0, dan diperoleh kembali ternyata cos x sama dengan sin 2x. Tidak sama, harus kita jadikan cos semua atau sin semua. Di sini saya memakai cos semua seperti rumus tadi, tapi kuadran pertama, karena sinnya adalah positif. Kenapa tadi saya pakai kuadran kedua? Karena tadi nilainya negatif. Mana tadi? Nah, ini min sin x, negatif sin x kebetulan ada. Nah, Pak, kalau di sini min cos x gimana? Nah, ini bukan min cos x. Kalau min cos x berarti kalian ambil kuadran 3 atau 4. Berarti diganti 270 plus atau 270 minus. Kita lanjutkan di sini, atau nanti bisa kalian pindahkan negatifnya juga bisa. Nah, di sini sehingga sudah sama, cos x sama dengan cos 90 derajat kurangi 2x. Nanti silakan kalian pahami kembali tulisan ini. Saya kira semuanya bisa. Kita peroleh 3 buah titik stasioner, yaitu 30 derajat, 90 derajat, dan 150 derajat. Nah, di sini tidak usah heran,
Kenapa Pak kok K-nya tetap positif? Ingat K itu bisa positif negatif, sehingga di sini K-nya ketika dikalikan negatif tidak akan saya ubah karena nanti hasilnya pasti sama. Nah, di sini kita tuliskan intervalnya karena tadi dibatasi dari 0 sampai 180, maka 0 dan 180 ini kita tuliskan di sini. Dan tadi memuat tanda sama dengan, maka kita berikan bulatan hitam yang artinya tertutup. Kita tuliskan di sini, kita lakukan uji titik. Di sini tadi saya mengambil titik 45 sepertinya. Ya, di sini saya ambil titik 45. Salah satu saja karena nanti selang-seling. Masukkan keturunan pertama. Cos 45 adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 kali 2 itu kan akar 2. Sin 2 kali 45, sin 90 itu kan 1. 1 kali 2 itu kan 2. Akar 2 sama 2 kan jelas besar 2, sehingga akar 2 dikurangi 2 itu hasilnya negatif. Wih, negatif ya. Sebentar. Kalau saya masukkan 10, oh jangan 10, berarti kita cek lagi 45. Cos 45 adalah setengah akar 2 kali 2 akar 2 kurangi 2 sin 90 kurangi 2. Ya, hasilnya negatif ternyata. Jadi ini mohon maaf terbalik, sini plus, sini minus, sini plus, sini minus. Jadi posisinya terbalik, yang naik adalah yang bawah ini, sementara yang turun yang atas ini. Sekali lagi mohon maaf, nanti coba dicek kembali. Intinya seperti ini. Untuk yang ketiga, aplikasi selanjutnya adalah gradien garis singgung. Di sini hanya gradien karena dulu materi turunan di kelas 11 bahwa salah satu aplikasi turunan adalah gradien, bahwa M dirumuskan sebagai F aksen X1. Ya, X1 ini adalah absisnya, absis dari titik singgung, wajib titik singgung. Ingat, titik singgung itu artinya ketika F X ini, X nya kita ganti X1, maka hasilnya adalah Y1. Dan soal di sini nanti semuanya adalah titik singgung. Kalau belum yakin, kita coba saja. X nya kita ganti 0 kurangi pi per 3 kan negatif 60. Di sini sudah saya tuliskan sudut negatif untuk cos itu tetap positif, jadi sama seperti cos 60. Cos 60 adalah setengah, dan setengah dikalikan 5 adalah 5/2. Oh, di sini ternyata soalnya harus kita revisi kembali. Ini 0,5/2, atau 5-nya ini kalian hilangkan saja, tidak apa-apa, silahkan pilih. Tadi saya belum cek, mohon maaf. Ternyata titik ini diperlukan sedikit perbaikan. Saya ulang lagi, silakan dihilangkan 5-nya, atau kalau 5-nya mau tetap ada berarti ini diganti 5/2. Silakan nanti diganti 5/2 saja juga boleh. Kita tentukan gradiennya dengan cara turunan. Jadi turunannya berarti turunannya cos adalah min sin, jadi hasilnya min 5 sin. Terus kita masukkan X nya diganti 0. Sin negatif 60 hasilnya berarti negatif sin 60, yaitu negatif setengah akar 3, maka hasilnya adalah 5/2 akar 3. Sehingga nanti persamaan garis singgungnya seperti SMP dulu, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 diperoleh ini. Itu ya, cukup mudah. Dan yang terakhir adalah menentukan kecekungan kurva. Cekung itu bahasanya terbukanya itu ke atas atau terbukanya ke bawah. Nanti kalau kalian gambar kan terlihat sekali. Nah, di sini cekung naik itu syaratnya turunan kedua. Wah, ini salah, kurang lagi, kurang aksen. Aksennya ada 2 ini. F aksen X lebih dari 0, cekung turun F double aksen X kurang dari 0. Sekali lagi mohon maaf. Kita turunkan, diperoleh turunan keduanya adalah 8 cos 2x kurang 120. Silakan nanti dicek lagi di sini soalnya, dan dibatasi dari 0 sampai 180. Di sini nanti sudah saya tuliskan diperoleh stasioner, tapi namanya bukan stasioner ini karena X ini kita peroleh dari turunan kedua, sementara stasioner itu X yang kita peroleh dari turunan pertama. Nah, di sini kita peroleh
penyelesaian dari turunan kedua yaitu 15 derajat dan 105 derajat. Kita lakukan uji titik di turunan kedua. Apakah punya saya ini salah kembali? Kita coba masukkan yang enak itu 30 derajat, berarti posisinya di sini. Kita masukkan di turunan kedua, 2 kali 30 kan 60, 60 kurangi 120 itu adalah negatif 60. Cos negatif sama dengan cos positif 60, cos 60 adalah positif kali 8, hasilnya positif. Benar ya, hanya tadi yang salah. Sehingga yang lain selang-seling, min plus min, ini kepanjangan tadi, nanti kalian fokusnya di sampai 0 saja, tidak usah diperpanjang seperti ini. Sehingga cekung naik itu yang bertanda positif, sama seperti fungsi naik yang bertanda positif, dan cekung turun yang bertanda negatif. Wah, ini kurang kembali nulisnya, kurang dari sama dengan 180. Itu video dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang materi yang belum paham, silahkan untuk ditanyakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.